Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Saatnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Jadi saya usahakan pertanyaan dari teman-teman saya jawab dalam bentuk video. Simak sampai dengan selesai supaya pertanyaan dari teman-teman itu nggak terlewatkan. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya. Apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bisa memotivasi teman-teman ya. Langsung saja. Pertanyaan pertama untuk menyingkat durasinya supaya nggak terlalu panjang. Dari akunnya Jagapura Kidul. Mas Sultan, apa karena rasa trauma yang mengakibatkan susah sembuh? Salah satunya ya teman-teman, jadi kalau kita punya trauma, itu memang bisa menghambat. Jadi mulai sekarang, coba teman-teman lakukan aktivitas. Ya, belajar kita beraktivitas, walaupun aktivitas kita masih terbatas. 3P tetap jalankan konsisten, kita latih untuk beraktivitas, nanti fokusnya itu akan ke aktivitas. Ya, jadi rasa trauma-trauma itu akan sedikit demi sedikit itu hilang. Walaupun nggak langsung hilang, tapi insya Allah nanti kalau teman-teman sudah bisa fokus ke aktivitas, rasa trauma itu sedikit demi sedikit itu juga akan berkurang. Ya, semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Muhsuwu Parman. Mas, saya sudah fit. Sensasi yang hilang timbul sudah nggak datang lagi. Boleh nggak ya makan hati sapi? Ya boleh saja ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang masih ragu, sebaiknya diincip-incip dulu saja. Jadi jangan langsung karena kita sudah merasa enak, karena kita sudah merasa membaik, teman-teman langsung wah makan dengan porsi yang mungkin berlebihan. Ya menurut saya kurang bagus ya teman-teman. Coba kalau teman-teman untuk memulai makan makanan yang dipantang itu sedikit demi sedikit dulu. Karena ada beberapa yang memang sudah membaik, sudah enak, tapi ketika makan makanan pantangan itu belum cocok, itu ada juga dan menimbulkan sensasi. Tapi untuk teman-teman itu jangan takut. Kalau memang teman-teman masih ragu-ragu dan ragu, ya sebaiknya ya skip dulu. Tapi kalau teman-teman sudah berani, incip-incip saja dulu ya teman-teman ya. Semangat, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Eyobay. Sukabumi hadir mas. Mas, saya kena asam lambung sudah 3 bulan. Alhamdulillah sensasi. Tinggal kepala berat sama mata kadang buram. Tapi psikis belum terkendali. Belajar ya. Belajar untuk mengendalikan psikis kita. Artinya begini. Jadi kadang kita itu kan saat mengalami gangguan ini kan psikis kita itu terganggu. Terganggu dengan apa? Terganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi selalunya ada sensasi muncul, kita berpikirannya sudah yang macam-macam ya, kepikirannya sudah yang penyakit berat lah, kemungkinan inilah, kemungkinan itu. Jadi mulai sekarang teman-teman itu coba berlatih rileks ya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu takut dengan sensasi yang muncul. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit itu sensasi-sensasi yang muncul itu akan berkurang ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten. Insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu mulai membaik. Mata buram, keliengan, itu memang prosesnya itu agak lama. Jadi pada saat kita sudah merasa enak pun, mata buram, keliengan itu kadang masih mengikuti. Kalau saya dulu masih mengikuti ya. Nah itu nanti hilangnya itu bertahap tanpa kita sadari, sensasi yang seperti itu hilang dengan sendirinya. Yang penting 3P jalankan konsisten. Semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa? Asma Channel. Semangat ya teman-teman. Aku juga masih suka nyolek-nyolek cemas. Kadang bandel makan sambal. Ya, kalau bisa sih ya skip dulu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa sudah bisa mengatasi ketika sensasi muncul, yaitu terserah teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini pingin makan makanan yang seharusnya dipantang, tapi teman-teman udah berani nih, wah nanti kalau muncul sensasi saya akan seperti ini, bisa mengendalikan gitu ya teman-teman ya. Menurut saya yaitu hak teman-teman. Tapi kalau saya dulu ya
Ketika dalam masa proses pemulihan penyembuhan, makan makanan pantangan itu, kalau saya sudah mulai membaik itu memang saya incip-incip dulu, gitu ya. Jadi tidak dengan porsi yang normal seperti biasanya gitu, enggak. Saya incip-incip dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman bisa coba sedikit demi sedikit dulu saja. Oke, lanjut lagi dari akunnya Windy Berlian sama Samsimuh. Ya, ini sama pertanyaannya. Keliengan lemes masih membandel. Sensasi keliengan dan mata berat awet banget. Saya rasakan, Mas. Iya, memang seperti yang saya sampaikan barusan ya. Untuk keliengan, mata buram, pusing, ya, sempoyongan, badan oleng itu memang lama. Teman-teman nggak usah takut, nggak apa-apa. Itu karena memang kita itu belum sepenuhnya pulih. Jadi kalau kita sudah merasa enakan, sensasi yang lainnya mulai berkurang, yaitu kalau sensasi yang keliengan mata berat itu masih muncul itu nggak apa-apa, itu bertahap. Karena kita juga masih belum fit sekali ya, energi kita masih sering drop karena kita kadang juga muncul cemas gitu ya, itu juga bisa berefek seperti itu. Jadi mulai sekarang tetap 3P jalankan konsisten. Istirahatnya yang teratur ya, jangan begadang dulu. Olahraga walaupun hanya jalan kaki ringan itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu cukup membantu. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut, nanti juga perlahan sedikit demi sedikit itu sensasi seperti itu akan hilang ya. Lanjut lagi dari akunnya Purwandono. Mas, kalau kepala masih keliengan dan mual, padahal lambung sudah dirasakan membaik, itu karena apa ya? Apa karena pikiran? Tolong dijawab ya Mas. Nah ini keliengan sepertinya banyak sekali. Ya, jadi kalau masalah keliengan ini, balik lagi saya sampaikan, saya juga lama. Bahkan ketika saya sudah merasa enak, tidak ada sensasi di area perut, di area dada ya, itu saya masih merasakan yang namanya keliengan, sempoyongan ya, kadang oleng gitu ya. Saya itu masih merasakan ya teman-teman ya. Nah ini memang berpengaruh sekali pada kondisi fisik kita, energi kita, pikiran kita juga ya. Jadi kalau kita masih banyak pikiran ya, kita belum urai satu persatu, masih banyak beban ya yang kita pikirkan mengenai gangguan ini atau mungkin dengan permasalahan-permasalahan lain, itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi sempoyongan ya, tiba-tiba keliengan, rasa kayak mau pingsan, terus lemes gitu, terus bawaannya itu males ngapa-ngapain, itu memang seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah kaget ketika teman-teman merasa sudah membaik nih, sudah enak, tapi keliengan, mata berat itu masih muncul, yaitu efek karena energi kita itu belum maksimal ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten, berlatih terus untuk aktivitas, istirahat yang cukup, makan teratur, dan mulailah belajar untuk rileks ya teman-teman ya. Memang susah, akan tetapi kalau kita mau berlatih, insya Allah nanti juga bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang Sultan. Sensasi lagi kambuh ngos-ngosan, gampang lelah, dada nggak enak, dan sering pegal. Gimana mengatasinya Bang kalau saya lagi kerja? Kalau lagi kerja, ya rileks dulu, ya santai dulu saja, istirahat dulu. Jadi jangan paksakan, ya teman-teman ya. Jadi saya dulu juga punya pengalaman seperti ini. Ketika saya bekerja itu ya, sensasi itu bermunculan. Wah, nggak karu-karuan ya teman-teman, yang pusing, sempoyongan, ngap dadanya, pokoknya nggak nyaman. Saya bawa istirahat aja, ya teman-teman. Tapi dalam kondisi waktu itu saya kok nggak ada kemajuan, akhirnya memang saya berhenti kerja dulu. Saya benar-benar refresh lah di rumah ya, berhenti kerja, saya fokus ke pemulihan. Tapi kalau teman-teman masih bisa disambi dengan kerja, apabila muncul sensasi ya, usahakan teman-teman istirahat dulu ya, istirahat dulu. Pokoknya sebisa mungkin istirahat dulu, rileks dulu ya, kita olah nafas dulu, minum air hangat gitu ya. Bikin badan kita dan pikiran kita serileks mungkin ya. Memang ini susah, tapi kita harus berlatih. Kembali lagi ya teman-teman, tanamkan di pikiran kita bahwa sensasi yang muncul itu tidak berbahaya. Jadi jangan takut supaya kecemasan kita itu tidak bertambah. Kalau kecemasan kita bertambah, sensasi yang lainnya akan ikut muncul. Jadi sensasi-sensasi yang seperti itu pernah saya rasakan. Dulu berpikir bahwa sensasi itu berbahaya, tapi saya sudah mengalaminya, saya sudah menghadapinya. Kalau kita mulai rileks, kita mulai bisa santai, insya Allah sensasi-sensasi seperti itu sedikit demi sedikit akan mulai terkendali ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi
dari akunnya Ferry Irawan. Hadir Mas Sultan. Memang sensasi ini suka genit dan menggoda. Berpikir positif aja. Isi waktu dengan kegiatan dan menghibur diri. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat ya. Betul sekali ya Pak Irawan, Pak Ferry Irawan ya, betul sekali. Saya setuju sekali seperti itu. Jadi memang dalam proses penyembuhan itu ya banyak sensasi yang masih muncul, banyak sensasi yang masih nyolek, banyak sensasi yang masih menggoda. Di semua sensasi, baik fisik maupun psikisnya, ya teman-teman, ini perlu diingat. Jadi, bukan berarti dalam proses penyembuhan kita sudah merasa enak, itu sensasi itu tidak muncul, ya. Terus ketika muncul, teman-teman itu kaget, teman-teman itu panik lagi, teman-teman itu cemas lagi. Perlu diketahui, pengalaman saya pada saat proses pemulihan, kondisi sudah mulai membaik, kondisi sudah mulai enak, tetap aja masih ada muncul 1-2 sensasi, ya. Tapi, ya balik lagi ya teman-teman, kita latih ya pikiran kita supaya kita itu tidak takut ketika sensasi itu muncul. Karena kalau takut itu akan semakin cemas, kita itu akan merasakan banyak sensasi yang lain itu muncul lagi. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menghibur diri, contohnya mengalihkan ya dengan teman-teman aktivitas yang menyenangkan, insya Allah itu sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu belajar rileks ya, rileks dan rileks. Susah, tapi bisa dilatih ya teman-teman ya. Untuk hobi-hobi yang mungkin menurut teman-teman itu menyenangkan ya, mulailah teman-teman lakukan lagi. Supaya nanti teman-teman itu fokusnya itu teralihkan kepada hobi yang menyenangkan. Oke, semangat! Lanjut lagi dari akunnya Meldonila Lombubuida ya. Mas, gimana caranya supaya BAB-nya lancar? Saya sudah coba buah pepaya, tapi tidak cocok. Untuk BAB, dalam proses pemulihan, ini memang yang saya dulu pernah alami ya. Memang kurang lancar ya teman-teman ya. Kadang 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Bahkan saya sampai 4 hari ya baru BAB ya. Ketika BAB-nya keras. Kadang juga BAB-nya itu lembek. Itu juga pernah ya teman-teman ya. Di sini teman-teman nggak usah takut. Ya, artinya ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman itu terapkan pola makan yang teratur saja. Yang penting penuhi ya, atau teman-teman cukupi kebutuhan lauknya ya teman-teman ya, sayurnya dan buahnya. Nanti kalau teman-teman itu sudah mulai rileks ya, pencernaan kita sudah mulai normal lagi, itu BAB juga lancar sendiri kok ya. Jadi jangan takut teman-teman, saya dulu juga mengalami yang seperti ini. Apalagi kalau ditambah kita selalu cemas memikirkan kenapa ya kok BAB-nya nggak lancar, kenapa ya, sampai kita mungkin dengan makanan-makanan yang ini bisa membantu untuk BAB-nya lancar, tapi kok nggak lancar-lancar, semakin kepikiran lagi. Saya dulu juga pernah seperti itu. Nanti kalau kita rileks, kita santai gitu ya teman-teman ya, itu juga nanti lancar lagi. Yang penting makanannya juga teratur ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Pak Karo. Bang, jika mau maghrib sensasinya pada muncul. Gimana Bang? Ya, karena di waktu maghrib itu energi kita itu sudah drop ya. Energi kita itu sudah terkuras seharian penuh, baik di fisik maupun di pikiran, bikin energi kita itu drop ya. Jadi pada saat di waktu-waktu maghrib itu ya sensasinya bermunculan sama seperti saya dulu. Pusing lah, matanya berat lah, kadang keringet dingin di kaki lah, terus perut nggak nyaman, sendawa-sendawa, itu saya dulu juga merasakan seperti itu. Jangan takut teman-teman ya. Yang penting ketika teman-teman mengalami sensasi seperti ini, ya muncul sensasi di saat maghrib, ya teman-teman coba berlatih untuk rileks. Minum air putih hangat ya. Kalau teman-teman belum makan, ya makan, jangan sampai telat ya teman-teman. Terus istirahat yang teratur ya. Oke, jangan takut ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten. Insya Allah nanti juga akan membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya Alena Nurwidayat. Bang, kalau dibuat naik motor terkena guncangan perut tambah nggak enak dan kelingan bertambah. Apa Mas Sultan dulu pernah mengalami kayak saya? Pernah sekali ya. Pernah sekali, maksudnya pernah dan sering gitu ya, pernah banget lah gitu ya teman-teman ya. Ketika sudah mulai bisa naik motor, jalan jauh gitu ya teman-teman ya,
Tapi saya selalu menghindari jalan-jalanan yang penuh getaran, karena di perut itu terasa ngefek ya teman-teman, nggak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman kan biasanya kecemasan muncul. Apalagi kalau kita naik motor, pada saat kita cemas di atas motor ya, kita berhenti itu rasanya udah gak karu-karuan ya, sempoyongan, geliang, kayak mau ambruk dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut. Ketika teman-teman berkendara ya, usahakan hindari jalanan-jalanan yang mengakibatkan getaran terlalu keras gitu ya teman-teman ya, perlahan saja ya, nggak usah buru-buru, karena kalau kondisi perut kita itu nggak nyaman itu bisa menyebabkan cemas ya. Jadi hindari. Usahakan teman-teman juga ketika dalam perjalanan naik motor itu perut dalam kondisi yang tidak ini ya teman-teman ya, yang tidak kekosongan sekali gitu ya, atau kekenyangan sekali, itu juga pengaruh gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Nggak apa-apa teman-teman, saya dulu juga mengalami yang sama seperti itu. Hindari aja jalan-jalan yang sekiranya itu bisa berefek getaran yang kuat gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Umi Lestari. Halo Umi Lestari, baru kelihatan lagi nih apa saya yang sering kelewat ya. Kecemasan yang tinggi pun bisa menyebabkan kolesterol naik, bukan hanya makanan saja. Ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa? Naga Bonar Cilacap. Asli mana Bang? Banjarnegara. Ya, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Tapi saya merantau di Jakarta. Jakarta, Tangerang, Bekasi. Ya teman-teman ya, saya mobile. Jadi kadang di Tangerang, kadang di Jakarta, kadang di Bekasi gitu ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin baru dari Bandung. Untuk teman-teman semangat ya. Insya Allah nanti juga akan sembuh. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Banyak sekali. Waduh, pertanyaannya ini panjang. Aku tinggal Keliengan Mas, sudah lama, sekarang malah kena tengengen di leher sebelah kiri, ketarik sampai leher punggung, belikat dan tangan kiri, sudah 1 bulan lebih, terus periksa katanya cuaca oleh dokternya. Ya, faktor cuaca menyebabkan tidur kita itu kurang nyaman ya, terus posisi tidur kita itu mungkin ada apa namanya, posisi yang mungkin kurang nyaman, akhirnya leher kita itu tengengen ya. Tengeng itu apa, bantalan gitu, apa ya, kalau bahasanya itu yang sering disebutnya itu salah bantal ya. Kok bantal yang disalahin, padahal karena posisi tidur kita, jadi otot kita atau urat kita yang apa namanya di leher nih yang menghubungkan ke sini belikat ini tuh apa, mungkin ada yang apa namanya ketarik gitu ya teman-teman ya, atau tegang. Tapi biasanya nanti sering berjemur ya, dipijet-pijet saja ya teman-teman, insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu mulai membaik ya teman-teman. Saya dulu juga sering mengalami tengengan seperti itu pada saat mengalami gangguan ini ya teman-teman ya, karena posisi tidur juga kan pada saat tidur itu kan kita juga kadang merasa tidak nyaman ya teman-teman ya, miring kanan, miring kiri gitu ya. Jadi ya kadang tidur itu bisa terganggu ya, terganggu terus posisi tidurnya juga salah, akhirnya tengeng. Ya kadang di kanan, kadang di kiri, juga seperti itu saya juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau masalah keliengan gitu ya memang sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Tadi juga sudah banyak yang menanyakan. Itu memang selalu mengikuti pada saat kita mengalami gangguan ini. Ada memang yang enggak, tapi kalau saya itu selalu mengikuti. Ya, itu lama sekali, tapi bukan berarti itu tidak bisa sembuh. Buktinya saya bisa sembuh ya, keliengan. Saya dulu juga pernah berpikir bahwa keliengan ini kayaknya susah sembuhnya, dan bahkan sudah berpikir ini bukan karena asam lambung, ini bukan karena GERD, ini bukan karena kecemasan, pasti ada sesuatu yang lain. Tapi saya takut untuk memeriksakan ya. Tapi semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini ya, saya yakinkan oh iya, nanti kalau asam lambung, GERD dan kecemasan saya mulai menghilang, ini pasti ikut membaik. Ternyata benar ya teman-teman ya, keliengan semakin membaik, tapi memang itu butuh tahapan, itu butuh proses. Tapi lama-kelamaan memang keliengan itu hilang tanpa kita sadari. Setelah kita sudah bisa aktivitas, kita sudah mulai bisa fokus ke aktivitas, itu sedikit demi sedikit itu mulai menghilang keliengannya ya teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin teman-teman itu akan sembuh. Hanya saja dalam kondisi sekarang seperti ini masih banyak sensasi yang muncul. Itu teman-teman itu mungkin bingung. Teman-teman itu masih merasakan takut. Teman-teman itu masih merasakan cemas. Saya memahaminya karena saya pun dulu juga sama seperti itu. Tapi karena di sini saya berbagi pengalaman pribadi, saya pernah melewati hal-hal seperti ini. Semakin takut, semakin khawatir, semakin tegang, itu malah akan menambah sensasi yang muncul.
Jadi mulai sekarang, coba teman-teman, 3P jalankan konsisten. Kita berlatih untuk rileks, kurangi beban pikiran. Ya, kalau teman-teman merasa tidak punya pikiran atau tidak punya masalah atau tidak punya beban, ya mungkin saja teman-teman berpikir seperti itu. Saya pun dulu juga sama pernah berpikir seperti itu. Tapi nyatanya memang benar setelah saya pahami. Ya, saya banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya belum harus saya pikirkan. Jadi terlalu jauh pikirannya. Ketika ada apa sudah memikirkannya yang lain-lain lagi. Ketika merasakan seperti ini aja berpikirnya sudah macam-macam. Itu hanya sebagian. Banyak sekali pikiran-pikiran yang tanpa kita sadari itu membebani pikiran kita. Jadi mulai sekarang ya usahakan teman-teman berlatih untuk rileks. Uraikan beban-beban pikiran yang ada di pikiran kita. Ya teman-teman, insya Allah nanti perlahan juga akan membaik. Berarti rileks ya, tetap semangat ya. Salurkan hobi teman-teman supaya teman-teman itu bisa menyalurkan kesenangan teman-teman. Jadi rasa senang, rasa bahagia itu juga merupakan obat menurut saya ya teman-teman ya. Karena kalau kita sudah mulai timbul rasa senang, rasa bahagia, itu nanti juga bisa membantu dalam proses pemulihan ini. Saya yakin teman-teman juga bisa. Saya yakin teman-teman bisa sembuh. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.